taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan tujuan dari puasa yang Allah fardukan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ada yang menarik, ternyata tujuan ibadah puasa yang Allah fardukan dalam Al-Baqarah 183 itu ayat bagaimana membuat kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan bukan hanya puasa, Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika melihat semua perintah-perintah Allah, dari mulai kita sholat, dari mulai kita berzakat sampai kepada menikah saja, itu ternyata tujuan utamanya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang menjalankan perintahnya dan di waktu yang sama menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memardukan dan membimbing kita, menyuruh kita agar menjadi pribadi yang bertakwa? Lagi-lagi hampir semua hajat hidup kita, andaikan kita bertakwa kepada Allah, itu semuanya sudah ditanggung. Dalam begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa pribadi yang bertakwa, siapa orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji, yaj'al lahu makhraja, Allah lah yang akan menjadi pemberi solusi dari sedemikian banyak persoalan yang dia hadapi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari hal yang tak diduga-duga. Nah, jadi sampai di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu dan para bapak serta seluruh sahabat-sahabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ternyata tujuan utama ketika Allah memardukan kepada kita untuk berpuasa itu adalah tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan lagi-lagi ternyata ketakwaan tersebut ketika Allah perintahkan kepada kita dan kita sudah memiliki itu, maka Allah pun berjanji dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas shalah." Sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, baik dari langit ataupun dari bumi. Ya. Jadi luar biasa, sangat canggih agar kita diberikan keberkahan dari Allah, baik dari langit, baik dari bumi. Itu kuncinya Ustaz Aib, dan seluruh jamaah itu bisa kita peroleh dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat dahulu hidup di zaman Rasul. Mereka yang pernah meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan kondisi tidak membawa apa-apa. Allah kayakan mereka, itu modalnya adalah ketakwaan. Ya. Ustaz Aib mungkin pernah mendengar ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang kaya. Jadi ranking kekayaannya barangkali di bawah Utsman bin Affan. Kalau kita lihat Ustaz Aif, ini Ustaz Abdurrahman bin Auf ini, begitu beliau move on dari Mekah menuju Madinah, beliau pernah ditawari ini, ditawari itu. Tapi cukup Abdurrahman bin Auf mohon maaf, ketika silakan mau rumah, saya sediakan rumah. Ketika mau istri, saya akan berikan kamu istri. Tapi Abdurrahman bin Auf cukup meminta, dullani aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar berada. Dan beliau bekerja, ya, beliau berusaha sebagaimana tuntunan agama, dan beliau menjadi orang yang sangat kaya. Ada yang menarik, ketika beliau menjadi seorang yang sangat kaya raya Ustaz Aib, itu beliau pernah bercita-cita menjadi seorang yang miskin. Apa itu ya? Salah satunya beliau tunjukkan dalam satu riwayat, ketika pulang daripada peperangan, dalam satu peperangan yang beliau ikuti, Abdurrahman bin Auf itu pernah menjual komoditi,
ya, barang-barang yang dia miliki karena yang populer itu adalah kurma, itu kurma-kurma yang masih bagus dia jual dengan harga yang rendah. Ya, beliau pun meminta kepada Allah agar ditakdirkan dikembalikan menjadi seorang yang miskin. Tapi ada hal yang berbeda. Ketika beliau menjual kurma segar dengan harga yang murah, kemudian ketika Abdurrahman bin Auf berperilaku ekonomi yang mencerminkan sebagai ekonomi yang merugi gitu, ya, dia jual harga barang yang bagus dengan harga murah dan dia beli barang yang tidak bagus dengan harga yang normal. Ya. Itu kebalikan kan kalau kita sekarang berusaha kita bagaimana bagus, menjual yang bagus dengan harga yang tinggi, kita mencari barang yang jelek dengan harga yang sangat rendah. Abdurrahman bin Auf tidak, dibalik gitu. Nah, walhasil Abdurrahman bin Auf itu dalam satu riwayat ya, itu ternyata gagal menjadi seorang yang miskin. Apa buktinya? Buktinya tidak lama ketika beliau menjual secara mengobral barangnya dengan harga yang murah, barang tersebut bagus tapi dengan harga yang murah, itu ujuk-ujuk datang utusan dari Syam, dari Sudan kalau tidak salah, seseorang yang diperintahkan oleh sang raja untuk mencari kurma yang busuk, ya, untuk mencari kurma yang tidak menarik lagi, untuk dijual, untuk dibeli, ya, untuk dibeli, dan Abdurrahman bin Auf menjual. Dan saat itu diyakini kurma tersebut adalah kurma yang bisa mengobati wabah taun. Saat itu ya. Saat itu wabah taun. Nah, jadi luar biasa. Kesimpulan dari Abdurrahman bin Auf, Ustaz Aib, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Abdurrahman bin Auf tetap sukses dengan kekayaannya, walaupun dia berperilaku dengan ekonomi yang merugi, tapi itu gagal dilakukan karena Abdurrahman bin Auf punya mental ketakwaan yang luar biasa. Subhanallah. Nah, ini bedanya dengan kita. Kita kadang-kadang pengen jadi orang yang sugih duit, kita kepengen menjadi orang yang sugih kekayaan, harta dan lain sebagainya. Kita berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, seakan-akan kita diperbudak oleh dunia, tapi sugihnya enggak, ya, kayanya juga enggak. Nah, kita bertanya kenapa? Nah, kita minta jadi orang kaya, kita berperilaku seperti orang yang kerja keras, banting tulang dan lain sebagainya, tapi nggak kaya-kaya. Nah, yang menarik adalah ternyata perlu dicek bagaimana kondisi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak mungkin janji Allah meleset. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan hadir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, dan di waktu yang sama Allah jamin segala bentuk rezeki-rezekinya. Dari mana saja itu? Nah, dari mana saja. Dari alam luar biasa. Subhanallah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi ketakwaan ini menjadi salah satu efek agar kita ini dipertahankan oleh Allah. Ya, kita lihat bangsa-bangsa yang dimusnahkan. Kenapa Allah musnahkan? Itu bukan karena kekayaannya, bukan faktor sumber daya alam, bukan faktor-faktor kebersihan dan kedisiplinannya. Kita lihat bangsa Pompei dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosanya, karena kemaksiatannya. Dan mari bersama-sama hadirin jamaah, saudara-saudara yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, kasus Covid yang sekarang ini sudah mewabah, ya. Bolehlah kita berusaha, berikhtiar dengan menggunakan masker, kita berikhtiar dengan menggunakan hand sanitizer, tapi jangan sampai ada yang dilupakan. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Dan mohon maaf, Bapak dan Ibu boleh dilihat Google-nya hari ini juga, tanyakan kepada Google beberapa negara-negara yang kolaps karena jumlah kematian yang sangat tinggi. Itu ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking kelima. Itu apakah ada negara-negara yang sumber daya manusianya itu banyak yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, ya. Jadi sampai di sini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Mari bersama-sama di bulan suci Ramadan, bulan madrasah ketakwaan kita tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan di mana Ramadan ketika diberlakukan lockdown, anak-anak kita belajar di rumah, bapak dan ibu banyak bercengkrama dengan keluarga di rumah. Bahkan surat edaran dari Kementerian Agama itu menganjurkan sholat tarawih kita di rumah
kesemuanya harus bisa memproduksi keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi kemudian jangan menyalahkan surat edarannya, tapi kita buat surat edaran tersebut, saya, istri saya, anak saya, cucu saya, mantu saya, yang semuanya besar-besaran di rumah itu harus sepakat untuk menjadi keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ya dengan demikian Ustaz Aib dan seluruh para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz Aib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, membuat kita membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa, suami yang bertakwa, istri bertakwa, anak-anak yang bertakwa. Ada yang menarik Ustaz Aib sebelum ini ditutup ya kajian kita pada siang hari ini, di awal bulan suci Ramadan ini berakhir. Bapak dan Ibu, ada satu hadis yang sangat populer di kalangan para sahabat yang bercerita bahwa syafaat selain dari Al-Quran, syafaat selain dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita bersolawat, ketika membaca Al-Quran, itu ada syafaat, dan syafaat ini ternyata ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Ya. Hasan al-Basri mengatakan istaksiru minal asdiqoil atsqiya, perbanyaklah kalian dengan saudara-saudara, dengan teman-teman yang bertakwa. Karena memang itu melihat dari suatu riwayat yang sangat panjang, itu dinarasikan oleh Rasul seperti ini Ustaz Aib. Jadi ketika pengadilan Allah digelar, kita tidak tahu anggota keluarga mana, teman mana yang setelah dimizan ditimbang oleh Allah, mana yang berhasil langsung masuk surga, mana yang mampir dan neraka. Nah, ada yang menarik, ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masuk ke dalam surga, itu mereka mencari satu sama lain. Ya bahafuna anhum ba'dhum ba'dh. Jadi mereka mencari di mana saudara saya, di mana teman saya. Itu bisa ketemu ya Ustaz? Bisa ketemu. Ya nanti Ustaz Aib hari ini punya anak, pengen mencari anak di surga. Kalau bertakwa bertemu. Tetapi yang sangat menyedihkan ya, dalam potongan hadis tersebut ada sebagian teman-temannya yang tidak ditemukan di surga. Itu gimana begitu insarafa ilan nar, dilihat ke neraka, itu ada, ditemukan di sana. Nah, yang sangat mencengangkan hati kita Ustaz Aib dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini teman-teman yang masuk ke dalam surga dengan keimanan dan ketakwaannya itu, dia menyampaikan satu rekomendasi kepada Allah. Ya Rabb, ya, kanu yusalluna ma'ana, wa kanu yuhajjuna ma'ana, wa kanu yasumuna ma'ana. Mereka dahulu pernah haji dengan kami, pernah sholat dengan kami, pernah belajar dengan kami. Tidak tega kalau kami di surga sementara mereka di neraka. Maka respon dari Allah Subhanahu wa taala tidak nunggu nanti, langsung ditarik. Ya akhriju man araftun. Kalau begitu, hei kamu ya, keluarkan wajah-wajah yang kau kenali. Sebagian diangkat, ada yang terbakar, sebagian diangkat, ada yang terbakar sampai lututnya, dan begitu banyak kasus-kasus yang lain. Tapi kesimpulannya dari hadis yang sangat mulia ini Ustaz Aib dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ternyata lagi-lagi ya, kita hari ini punya anak, mereka menjadi ahli ekonom saja tidak cukup. Iya Ustaz. Ya, kita punya istri, mereka menjadi ahli TikTok saja tidak cukup. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Ketika kita bisa menghadirkan mereka, kita membuat mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, kita tidak tahu anak nomor berapa yang akan mengangkat kita dari neraka nanti. Kita tidak tahu teman yang mana yang akan mengangkat kita dari neraka nanti. Nah, jadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bukan hanya pribadi yang bertakwa, tapi kita juga bersemangat untuk membuat, menciptakan keluarga bertakwa, masyarakat bertakwa, dan teman-teman yang bertakwa. Ini barangkali yang bisa disampaikan para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan sekarang sukses, membuat kita menjadi pribadi bertakwa, keluarga kita keluarga bertakwa, dan masyarakat kita, teman-teman kita, lembaga kita menjadi lembaga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام سلام كمسك الختام
عليكم أحيي بابنا يا كرام